Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Menda Sintastorus dengan NIM 11S24048. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum week 11 dengan topik yaitu Dynamic Memory Allocation. Nah, di sini kodenya itu diminta untuk mengembangkan 7 buah fitur. Yang pertama, menstruktur simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna. Yang kedua, secara dinamis melakukan penambahan mahasiswa ke dalam simulator. Yang ketiga, secara dinamis melakukan penambahan mata kuliah ke dalam simulator. Yang keempat, fitur untuk menampilkan semua data student yang tersimpan. Yang kelima, fitur untuk menampilkan semua data course yang tersimpan. Yang keenam, fitur untuk melakukan pencarian data student berdasarkan ID-nya. Lalu yang ketujuh itu fitur untuk melakukan pencarian data course berdasarkan kodenya. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat di sini ada 4 case. Untuk case yang pertama, di sini ada tipe data include stdio.h, include stdlib.h, dan include string.h. Nah, di mana tipe data include ini, include stdio.h ini berfungsi untuk fungsi input-output seperti printf, getF, dan lain-lainnya. Untuk baris kedua ini, include stdlib.h berfungsi tipe data ini tidak digunakan di kode ini, tapi biasanya untuk fungsi seperti malloc, exit, dan lain-lain. Lalu untuk include string.h ini untuk fungsi string seperti strcpy, strncmp, strtalk, dan lain-lainnya. Lalu di sini ada define max student 100 dan define max line 250, yang dimana dalam ini didefinisikan bahwa jumlah maksimum dari mahasiswa atau student yaitu adalah dibatasi dengan nilai 100, dan jumlah maksimum dari satu baris input itu adalah 260. Lalu di sini ada struktur mahasiswa, struktur data mahasiswa, yang dimana 1, 2, 3, 4, 5 kelima tipe data ini dibungkus oleh strap, yang dimana char ID ini adalah char yang membatasi ID dari mahasiswa itu adalah 20. Lalu char name yang membatasi tipe data ini membatasi atau maksimum dari karakter nama mahasiswa itu ada 100, char year 10, maksimum dari char tahunnya itu ada 10, dan char study program itu ada maksimumnya 100. Di sini menyimpan 100 atau membatasi 100 program studi. Lalu di sini ada plot GPA atau IPK. Lalu di sini ada array mahasiswa yang merupakan variabel global, di mana array students yang barisan ke-18 ini menyimpan data semua mahasiswa. Lalu untuk in student count ini adalah untuk tipe data yang untuk menghitung jumlah mahasiswa yang sudah dimasukkan. Lalu di sini ada fungsi void create student, di mana char ID ini menyimpan
data ID. Lalu char name ini menyimpan name dari mahasiswa. Char year ini adalah array yang menyimpan year. Lalu char studi program ini adalah array yang menyimpan studi program dari mahasiswa. Lalu fungsi-fungsi ini adalah fungsinya untuk menambahkan data mahasiswa baru ke array. Lalu dicek apakah jumlah dari mahasiswanya itu sudah mencapai maksimum dari student. Lalu di sini ada data array, data yang disalin ke array, dan GPA diset ke 0,00 karena masih mahasiswa yang baru. Lalu di sini ada fungsi print students, void print students, di mana di sini ada for untuk integer i sama dengan 0, di mana i-nya lebih kecil dari student count. Di sini ada students. Tadi kan i-nya itu definisikan i-nya itu didefinisikan sebagai 0. Lalu di sini dikurungi i. Di sini untuk menyimpan ID atau mencetak seluruh data dari mahasiswa. Untuk mencetak ini ada fungsi printf untuk mencetak seluruh data dari mahasiswa, di mana di sini yang pertama itu mencetak ID students, lalu yang kedua untuk mencetak nama students, lalu year students, yang selanjutnya untuk mencetak studi program students, dan yang terakhir itu untuk mencetak GPA dari students atau IPK dari students. Lalu di sini ada fungsi main, yang dimana char line di sini adalah untuk maksimum dari line input yang diberikan. Lalu di sini ada fungsi olf gets, line size of line, stdin, line strcspn, line \n \n, di mana fungsi ini untuk barisan ke-47 itu adalah untuk membaca baris per baris dari input standar atau keyboard dari file. Lalu untuk ini adalah untuk menghapus new line atau \n di akhir input. Lalu untuk barisan ke-50 ada if strncmp di sini adalah tipe data yang berfungsi untuk mengecek apakah baris inputnya itu adalah perintah dari create student yang ini. Lalu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 char, yang dimana char-char ini adalah untuk mengambil parameter dari perintah. Di sini adalah parameter yang mengambil parameter dari perintah ID, nama, year, dan studi program. Nah, di sini ada lagi fungsi if ID and name and year and studi program. Di sini kalau semua filenya ada, maka buat mahasiswa baru. Jika di sini ada
filenya, maka akan dibuat mahasiswa baru. Di sini akan diprint mahasiswa baru. Lalu yang selanjutnya ada else if strcmp line print students sama dengan 0. Nah, di sini jika perintah adalah print students, jika perintahnya adalah print students yang ini, maka akan dipanggil fungsi untuk mencetak daftar mahasiswa. Di sini ini adalah fungsi yang dipanggil jika perintahnya itu print students, maka fungsi yang dipanggil di sini adalah print students. Maka fungsi ini akan memprint studentsnya. Untuk case yang pertama dapat kita run. Di sini ada contoh dari inputnya. Kita tinggal copy, lalu di enter. Print students. Di sini kita memanggil fungsi print students untuk memprint studentsnya. Nah, di sini ada outputnya itu ada 12 S22 999 Wirausableng 2022 Information Systems dengan GPA-nya itu 0,0. Nah, di sini adalah NIM-nya, lalu nama dari mahasiswa, lalu tahun angkatannya, tahun masuk, lalu di sini ada studi program, lalu ada GPA. Nah, untuk case yang kedua itu untuk include stereo.h ini adalah tipe data seperti fungsi input atau output atau fgets. Untuk stdlib ini adalah fungsi konversi string ke integer, lalu ada include string.h di mana ini tipe data untuk memanipulasi string seperti strcpy, strtop dan lain sebagainya. Nah, di sini ada fungsi define max students di mana jumlah maksimum dari studentsnya itu adalah 100, lalu define max courses, maksimum dari course-nya itu adalah 100, lalu define max line di mana panjang maksimum dari satu baris input teksnya itu adalah 256. Lalu di sini ada struktur data dari mahasiswa di mana hampir mirip dengan yang case pertama tadi. Char ID-nya itu 20, char name 100, char year 10, char studi program 100 dan float GPA. Di mana ini untuk menyimpan informasi dari ID, nama, tahun, program studi dan IPK. Lalu untuk struktur mata kuliahnya itu dibungkus dengan struct juga, yang dimana memiliki char code 20 dan char name-nya itu dibatasi 100 maksimumnya, lalu in credits dimana menyimpan info dari mata kuliah, kode, menyimpan
Di sini adalah strak yang menyimpan info dari mata kuliah. Kode, nama, jumlah. Di sini adalah credits atau jumlah SKS, lalu grade atau nilai. Di mana di sini ada grade 3. Grade-nya ini menyimpan grade-nya misalnya A, B, atau D. Lalu ada variabel global, array, dan pencatat jumlah data, students, max students. Untuk ini adalah array untuk menyimpan data mahasiswa dan mata kuliah. Lalu di sini adalah variabel students, count, dan course count untuk ini untuk students count dan in course count adalah untuk melacak jumlah data dari mahasiswanya. Untuk barisan ke-33 di sini ada fungsi untuk menambahkan mahasiswa. Di sini void create student, di mana ini adalah untuk membuat mengeluarkan si mahasiswanya, di mana char ID, di mana ini adalah array yang menyimpan informasi ID, lalu ada array yang menyimpan informasi nama dan year, array yang menyimpan informasi dari tahun, lalu ada char studi program yang dimana array ini adalah menyimpan informasi tentang informasi dari studi program. Di sini ada fungsi strcpy, students, count students, untuk ID, nama, dan tahunnya. Lalu untuk program studinya juga. Lalu di sini sudah di set GPA-nya itu 0,0 karena kenapa 0,0? Karena mahasiswanya itu adalah mahasiswa baru. Itu. Lalu untuk fungsi menampilkan mahasiswa itu ada tipe data yang dibuat void students untuk menampilkan mahasiswanya, menampilkan seluruh informasi dari mahasiswanya mulai dari ID, nama, tahun, studi program, dan GPA-nya. Lalu ada fungsi untuk menambahkan mata kuliah. Di sini ada fungsi untuk menambahkan mata kuliah. Di sini ada tipe data void create course, di mana array ini menyimpan kode, menyimpan nama, menyimpan jumlah SKS, dan yang terakhir itu char array yang menyimpan informasi dari grid. Dimana untuk tipe data yang if course count ini adalah untuk menambahkan satu mahasiswa untuk menambahkan satu mata kuliah ke array courses. Lalu di sini ada fungsi untuk menampilkan mata kuliah void print courses, di mana di sini nanti akan di print course atau mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tersebut, yang dimana I itu definisikan sebagai 0, dimana I-nya lebih kecil dari course count. Course-nya dimana di sini dari I ini diganti ke sini courses untuk kode,
nama, jumlah SKS, dan grade dari mahasiswanya. Lalu di sini ada fungsi main. In main, char line, max line, di mana ini adalah buffer untuk menyimpan satu baris input. Lalu ada while f gets line, size of line stdin, di mana ini adalah loop dari loop input untuk membaca input dari pengguna, lalu menghapus untuk baris ke-85 ini adalah untuk menghapus karakter new line dari \n dari akhir string. Lalu di sini ada parsing dan eksekusi perintah. Di sini ada create students, if strncmp line create students. Nah, di sini misalnya kalau adalah untuk mengekstrak bagian setelah create student untuk memisahkan nilai berdasarkan ini. Lalu di sini ada untuk char yang keempat ini jika semua nilai ada, maka jika semua nilai ada dari keempat char ini, maka akan dipanggil fungsi create student. Nah, untuk else if strncmp line, nah di sini adalah fungsi tipe data ini adalah untuk memanggil fungsi create students. Jika keempat char ini ada di mana code name, credit, dan grade ini ada, maka program akan memanggil fungsi create course. Lalu di sini ada if code. And name, and credit, and grade. Nah, di sini ada credits. Lalu di sini ada create course. Di sini untuk mana dari create course ini menyimpan informasi dari kode, nama, credits, and grade. Lalu jika tidak, maka lainnya akan memanggil print students, lalu print course. Lalu jika program ini sudah berhasil, kita dapat memanggil return 0. Kita dapat menjalankan programnya. Misalnya kita dapat mengcopy input yang diberikan dari case-nya. Nah, di sini fungsinya akan memanggil print course. Nah, kita dapat enter. Nah, di sini course-nya itu tadi kan course-nya menyimpan ID dari
mahasiswanya, lalu program studi yang diambil, maksudnya mata kuliah yang diambil, lalu grade dan GPA-nya. Nah, kita dapat memanggil fungsi yang lain, itu misalnya print students. Di sini tadi kan print students-nya itu menyimpan informasi tentang ID, nama, tahun, jurusan, dan GPA. Lalu kita dapat memanggil fungsi selain print students. Nah, di sini untuk meng-create course gitu. Nah, di sini ada create course. Ini name-nya procedural programming, dimana ini adalah dua ini adalah grade dan GPA-nya itu adalah grade-nya itu adalah C dan GPA-nya itu adalah 2. Di sini ada case yang ketiga. Ada tipe data include stdio.h, seperti fungsi ini sama gunanya seperti fungsi input output atau gets. Lalu untuk stdlib.h ini adalah konversi tipe data atau ATOI. Lalu ada include string.h adalah untuk memanipulasi string seperti str, ncpy, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada define max, sama seperti case yang pertama dan kedua. Lalu ada struktur mahasiswa, di mana struct ini menyimpan informasi tentang ID, nama, year, program studi, dan GPA. Untuk bagian yang ini juga sama tadi seperti yang case kedua dan pertama. Lalu di sini ada array dan pencatat jumlah data. Ini merupakan variabel global, di mana ini adalah untuk menyimpan daftar mahasiswa, dan ini untuk bagian 27 dan 28 ini untuk menyimpan daftar mahasiswa. Lalu untuk yang ini adalah untuk menyimpan daftar dari mata kuliah yang diambil. Untuk student count ini dan course count adalah jumlah data yang aktif. Lalu ada fungsi untuk menambahkan mahasiswa. Void create students adalah untuk menambahkan data mahasiswa ke array students. Nah, di sini GPA-nya itu diset 0,0. Untuk yang bagian ini sama juga seperti yang di T09_02 tadi. Yang ini juga adalah void print students, di mana fungsi ini bisa memprint studentsnya yang menyimpan informasi ID, nama, tahun, angkatan, GPA. Lalu untuk menambah, ini adalah fungsi untuk menambahkan mata kuliah atau create course. Nanti create course-nya ini menyimpan data code, name, credits, grade. Lalu sama juga untuk fungsi menampilkan mata kuliah. Di sini ada void print courses, di mana ini tipe datanya nanti dapat memprint coursesnya yang diambil dari mahasiswanya, yang dimana create course-nya ini menyimpan informasi tentang code, name, credits, and grade. Lalu fungsi untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID. Nah, ini adalah fungsi baru yang berbeda dari sebelumnya. Di sini ada void print students by ID, di mana ada char ID yang array ini menyimpan informasi tentang ID, informasi dari ID mahasiswa, lalu untuk i sama dengan 0.
dimana I lebih kecil dari students count. Nah, dimana nanti jika di print mencari mahasiswa berdasarkan ID-nya itu, dimana informasi yang disimpan itu ada ID, nama, tahun, program studi, dan GPA. Jika ID-nya tidak ditemukan, maka program akan memprint mahasiswa dengan ID sekian-sekian tidak ditemukan. Nah, lalu di sini ada fungsi main, charline, maxline. Untuk yang ini juga sama seperti case yang sebelumnya. Nanti ini adalah untuk menghapus new line. Lalu untuk bagian dari if yang pertama ini, jika char ID, nama, year, dan program studinya itu ada, maka fungsinya akan memanggil create student. Lalu jika memang benar ada, maka studentsnya akan di-create. Lalu sebaliknya jika misalnya pengguna itu memberikan input kode, nama, credits, dan grade, maka program akan memanggilkan create course. Nah, jika sudah terdiri dari code, name, credits, and grade, maka programnya akan memprint create course, dimana nanti create course-nya itu yang diprint adalah kode, nama, kredit, dan grade-nya. Nah, ini adalah fungsi yang dipanggil tadi. Ini diberikan input case yang ketiga. Di sini ada find students by ID dengan ID-nya itu 12S22999. Kita enter, maka programnya akan menampilkan mahasiswa dengan NIM 12S22999 yang tadinya menyimpan ID, nama, tahun angkatan, program studi, dan GPA. Lalu di sini bisa di print course-nya juga. Nah, untuk course dari NIM ini pertama adalah Visual Programming, di mana IPK-nya itu ada 2 dan grade-nya itu D. Untuk NIM kedua ini adalah Procedural Programming, IPK-nya itu 2 dan grade-nya itu C. Kita dapat memanggil fungsi lain selain print course, find students by ID, dan bisa print students juga. Untuk case yang keempat, ini untuk fungsi gets atau input output, fungsi untuk memanipulasi string. Ini untuk memanipulasi string. Ini seperti fungsi strcpy dan str2. Untuk bagian ini sampai di sini. Untuk case yang ini juga sama, sampai bagian ini sama. Lalu untuk mencari mahasiswa dari ini juga tadi sudah dijelaskan.
Nah, di sini ada fungsi yang baru, fungsi untuk mencari mata kuliah berdasarkan kode. Nanti di sini fungsinya akan memprint mata kuliah dengan kode segini. Char code ini adalah array yang menyimpan informasi dari code. Nah, jika misalnya keempat course ini ada di dalam input yang kita berikan, maka program akan memberikan find course by code. Jika tidak dapat ditemukan, maka program akan memprint mata kuliah dengan kode sekian-sekian tidak ditemukan. Lalu ada fungsi in main, sudah dijelaskan juga untuk bagian yang ini, perintah untuk membuat mata kuliah baru. Nah, di sini perintah untuk membuat mahasiswa baru, dimana nanti jika sudah ada input yang kita beri, jika input yang kita berikan mengandung ini, keempat char ini, maka fungsi akan memanggil create students. Untuk perintah membuat mata kuliah baru, jika char code name, credits, and grade ini ada di dalam input yang kita berikan, maka fungsi atau programnya akan memanggil fungsi create course. Lalu di sini ada perintah untuk menampilkan seluruh mahasiswa atau print students. Lalu perintah untuk menampilkan seluruh mata kuliah, print course. Lalu di sini ada perintah untuk find students by ID. Lalu yang terakhir ada perintah untuk mencari mata kuliah berdasarkan kode. Kita copy dulu. Lalu kita paste dari input yang diberikan. Di sini fungsi yang pertama itu yang dipanggil dari program ini adalah fungsi untuk mencari course by ID. Nah, diberikan ID 12S1100. Di sini akan di-print Visual Programming 2 dan grade-nya itu D. Lalu untuk find course, di sini ada find course by ID. Diberikan ID seperti ini, maka outputnya akan diberikan ini. Di sini ada find students by ID. Akan diberikan informasi dari students ya. Find course by code udah.